Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kevin Febriansyah dengan NIM 721141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-11 kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja yang pertama mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Manajer terlibat dalam pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Selanjutnya mengenai fase pemecahan masalah yang meliputi 4 tahapan, yaitu aktivitas intelijensi, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran pemecahan masalah. Ada 2, yaitu model sistem umum perusahaan. Kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Sedangkan yang kedua ada model 8 elemen lingkungan. Penggunaannya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan yang interaksi antar perusahaan dan masing-masing elemen yang bentuk aliran sumber daya. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah-langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam mendukung perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama, mencegah manajer untuk tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memilih tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Nah, selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah yang meliputi standar, yaitu yang menggambarkan situasi yang diinginkan. Kemudian ada informasi, yaitu yang menggambarkan situasi saat ini. Solusi adalah cara untuk mengatasi ketidakseimbangan antara standar dan informasi. Ada alternatif solusi, yaitu solusi-solusi lain untuk memecahkan ketidakseimbangan tersebut. Kemudian ada batasan, yaitu batasan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya mengenai memilih solusi yang baik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan analisis, yang kedua pendekatan penilaian dan penawaran. Selanjutnya mengenai struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri atas unsur-unsur hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga ada masalah semi terstruktur, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya mengenai jenis keputusan ada 2. Yang pertama, keputusan terprogram bersifat relatif dan rutin dalam prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Selanjutnya mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap pemerintah ke bisnis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Selanjutnya mengenai pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Terdapat 4 jenis dasar model. Yang pertama ada model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis, dan yang terakhir ada model matematis. Penggunaan model itu meliputi 3 bagian. Yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, dan yang terakhir memprediksi masa depan. Selanjutnya mengenai kelas model matematis. Ada 3 model. Yang pertama model statis dan dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik,
Dan yang ketiga ada model optimisasi dan suboptimisasi. Selanjutnya mengenai simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dalam variabel-variabel keputusan, namun penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali, guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yang pertama adalah pemrosesan pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan pemrosesan simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. 3. Memberikan kemampuan prediksi, dan yang terakhir, model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahannya, yang pertama adalah kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua perubahan terhadap entitas. Yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya mengenai pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja atau spreadsheet. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Baris dan kolom dari spreadsheet membuat ideal untuk digunakan dalam model statis. Spreadsheet sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Selanjutnya mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama disebut Logis Theory diumumkan. Selanjutnya mengenai wilayah AI pada bisnis, yang meliputi sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Selanjutnya mengenai daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Sistem pakar terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama, antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin antarmuka, dan mesin pengembangan. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System (GDSS) adalah sistem berbasis komputer yang membuat sekelompok orang melakukan tugas yang sama untuk memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Piranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama dengan groupware. Bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik, memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan sehingga waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang sama, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran sinkron. Salah satu contohnya adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda, maka lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Selanjutnya ada ukuran kelompok. Nah, lokasi GDSS itu meliputi yang pertama ada ruang keputusan, kemudian jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan yang keempat ada konferensi yang dimediasi komputer. Kemudian yang terakhir adalah meletakkan GDSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan dengan Corey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi
Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ke-11 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.